Versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Apakah saudara Yan Xiao benar-benar berpikir bahwa 4 sekte besar itu bodoh? Karena mereka berani bergandengan tangan untuk merebutnya, mereka secara alami akan menutupi semua kecelakaan yang tiba-tiba. Menurutmu, apa peluangmu untuk merebut warisan dari tangan 4 elit Dodi? Ucap Luo Jin. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika kata-kata Luo Jin diucapkan. Kelas elit Dodi pasti akan menjadi rintangan sebelum dia benar-benar kuat. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa daya. Luo Jin hanya tersenyum saat melihat ini. Lalu dia berkata, "Oleh karena itu, aku ingin bekerja sama dengan saudara Yan Xiao sekali lagi," ucap Luo Jin. Alis Xiaoyan yang terjalin erat sedikit mengendur. Dia melirik Luo Jin. Satu-satunya hal yang dapat dia simpulkan adalah bahwa Luo Jin pasti mendapat dukungan dari elit Dodi di belakangnya. "Kamu terus menjadi nelayan, dan aku akan menangani mereka," ucap Luo Jin. Hati Xiaoyan juga sangat terkejut dengan kata-kata Luo Jin. Seorang elit Dodi sudah menjadi salah satu pakar puncak sejati di benua ini. Tidak ada yang berani meremehkan ahli tingkat ini. Namun pada saat ini orang di depan Xiaoyan sebenarnya mengucapkan kata-kata seperti itu dengan sikap acuh tak acuh. Ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan sangat takjub di dalam hatinya. Senang rasanya memiliki latar belakang. Seseorang bahkan bisa menutup mata terhadap Dodi. Dapat dikatakan bahwa di belakang Luo Jin mungkin ada ahli transformasi asal. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang berani meremehkan Dodi? Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Dia sekali lagi mengangkat matanya menatap Luo Jin. "Saudara Luo Jin, karena kamu tidak takut pada keempat sekte besar, mengapa kamu perlu mencariku? Tidak bisakah kamu melakukannya sendiri?" ucap Xiaoyan. Luo Jin sudah menebak dengan jelas bahwa Xiaoyan akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia tertawa pelan dan membuka mulut untuk berbicara. "Meminta saudara Yan Xiao bertindak untuk menarik mereka bukan karena aku rakus akan warisan. Namun jika aku bertindak lebih awal, kemungkinan besar aku pun tidak akan bisa merebutnya. Kamu harus tahu bahwa belalang sempat menguntit jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang," ucap Luo Jin. Kilatan tajam melintas jauh di dalam mata Luo Jin ketika dia berbicara. Hal ini menyebabkan ekspresi wajah Xiaoyan sedikit mengeras. Tidak menyadari Oriole di belakang. Tampaknya 4 sekte besar bukanlah satu-satunya yang berpartisipasi dalam makam kuno Tianjue ini. Karena saudara Luo Jin telah memutuskan untuk bergandengan tangan denganku, aku ingin tahu apa yang ingin kamu dapatkan kali ini, tanya Xiaoyan. "Saudara Yan Xiao, kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pada saat itu tidak peduli apa hasilnya, pasti akan ada warisan milikmu. Namun jika kamu bisa mendapatkan 3 warisan, aku berharap saudara Yan Xiao dapat memberikan 2 kepadaku. Karena metode kultivasiku istimewa, aku sangat tertarik dengan sumber daya budidaya. Jika tidak, aku tidak akan mengambil resiko besar untuk mencari esensi giok istana surgawi hari itu," ucap Luo Jin. Ketika dia mendengar ini, Xiaoyan pada dasarnya memahami tujuan akhir Luo Jin. Dia hanya ingin mendapatkan 2 warisan. Meskipun hatinya agak enggan, Xiaoyan juga dengan jelas memahami bahwa jika dia tidak setuju, akan sulit untuk mendapatkan 1 warisan pun. Oleh karena itu dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Warisan di dalam makam kuno Tianjue ini adalah masalah masa depan. Siapa yang tahu perubahan tak terduga apa yang akan terjadi di masa depan. Karena masalah yang ada telah terselesaikan, mereka berdua benar-benar santai. Suatu hari berlalu dengan cara ini. Waktu berlalu dengan cepat dan hanya tinggal 5 hari lagi hingga upacara pembukaan pertemuan besar alkemis. Sejak Xiaoyan meninggalkan pavilion awan tersembunyi dan kembali ke penginapan, dia tidak pergi. Dia mengurung diri di kamarnya untuk menyempurnakan avatarnya. Setelah setengah bulan penyempurnaan, kedua avatar ini jauh lebih baik dibandingkan saat baru berhasil dibentuk setengah bulan yang lalu. Kekuatan sebenarnya dari kedua avatar tersebut telah stabil di level Douseng bintang 6 dan Douseng bintang 7. Dengan dasar avatar pertama, kekuatan avatar kedua jelas jauh lebih kuat dari avatar pertama setelah terbentuk. Ini dianggap sebagai hal yang baik bagi Xiaoyan. Lagi pula, begitu kekuatannya meningkat ke kelas Dodi di masa depan, kekuatan avatar yang dia bentuk mungkin juga mencapai kelas Bandi yang menakutkan. Jika itu masalahnya, apakah dia tidak akan bisa menciptakan Dodi elit jika dia menggabungkan beberapa avatar menjadi satu? Dengan cara ini, itu akan mampu meningkatkan kekuatan bertarung Xiaoyan hampir 2 kali lipat. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam kamar. Sudut mulutnya terangkat. Xiaoyan cukup puas di hatinya saat dia melihat 2 avatar yang hampir mirip substansi di depannya.
Kedua avatar yang berhasil dibentuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jika ketiga avatar berhasil dibentuk dan digabungkan, kekuatan mereka akan sebanding dengan elit bandi. Pada saat itu dia akan memiliki kepercayaan diri ketika menghadapi orang-orang dari kuil hantu. Dengan pemikiran ini melintas di hatinya, dua avatar di depan Xiaoyan langsung berubah menjadi dua kekuatan spiritual yang memasuki pikiran Xiaoyan. Proses pembentukan dua avatar secara alami menghabiskan cukup banyak kekuatan spiritual. Untungnya dengan dukungan kekuatan spiritual Xiaoyan yang menakutkan, hal itu tidak menyebabkannya menjadi terlalu lemah. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat selama 2 hari. Ketika Xiaoyan menyebarkan kedua avatar itu, seseorang dengan cepat berjalan dari luar pintu kayu ruang tamu. Namun tepat ketika orang itu hendak mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, tiba-tiba saja suara Xiaoyan terdengar dalam ruangan. "Masuklah, tidak perlu mengetuk," ucap Xiaoyan. Wajah orang yang berdiri di luar pintu terkejut. Segera dia perlahan membuka pintu dan membungkuk ke arah Xiaoyan. "Junior menyapa senior Yan Xiao," ucap pria itu sambil menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan santai mengalihkan pandangannya ke sosok berjubah hitam di depan pintu. "Seseorang dari asosiasi alkemis," ucap Xiaoyan. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, orang itu tidak berani meremehkannya dan buru-buru membuka mulut untuk berbicara. "Senior, junior ini memang anggota asosiasi alkemis," ucap pria itu. "Mengapa kamu mencariku?" tanya Xiaoyan. Mendengar jawaban orang berjubah hitam ini, Xiaoyan tidak terkejut. Hari itu ketika Guli memberinya token giok itu, Xiaoyan sudah memiliki firasat di hatinya bahwa Guli akan mencarinya lagi cepat atau lambat. Namun dia tidak menyangka kalau acaranya akan sedekat ini dengan upacara pembukaan pertemuan besar alkemis. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, orang berjubah hitam itu juga sedikit mengernyit ketika merasakan jejak ketidakpedulian dalam kata-kata Xiaoyan. Namun dia tetap menjawab dengan jujur. "Senior, ketua asosiasi kami ingin mengundang senior ke asosiasi alkemis untuk bertemu dengannya," ucap pria itu. "Oh, apakah ini dianggap sebagai undangan? Lalu kenapa dia tidak datang sendiri?" ucap Xiaoyan. Saat kata-kata Xiaoyan ini terdengar, orang itu juga tercengang. Segera wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Bagaimana dia tahu kenapa ketua asosiasi Guli tidak datang? Dia hanyalah seorang utusan. Pihak lainnya adalah ketua asosiasi alkemis. Bagaimana dia bisa bertanya kepada pihak lain? Melihat orang berjubah hitam itu terdiam, Xiaoyan hanya tersenyum. Dia secara alami bisa menebak hal ini. Pasti ada sesuatu yang Guli takuti didengar oleh Wei Yi. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu picik mengirim Douzun untuk mengundangnya. Xiaoyan berdiri dan berkata sambil tersenyum. "Baiklah, aku mengerti. Kamu bisa kembali dulu. Aku akan segera ke sana," ucap Xiaoyan. Singkatnya pada saat ini, 3 sosok manusia sudah duduk di depan meja di ruangan yang agak gelap. Suasananya agak menyedihkan. Hal ini menyebabkan tuan rumah Guli dan Cilin merasa malu. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Kilatan muncul jauh di dalam matanya. Dia perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya ke bawah, menyipitkan matanya dan menatap Guli sambil tertawa. "Ketua Guli telah memanggilku. Bolehkah aku tahu masalah apa yang ingin Anda diskusikan?" ucap Xiaoyan. Guli dan Cilin bertukar pandang saat mereka merasakan sedikit keanehan dalam nada bicara Xiaoyan. Namun keduanya sedikit mengernyit. Mereka secara alami bisa mendengar alur ketidakpuasan dalam kata-kata Xiaoyan. Menjadi bandi yang bermartabat dan alkemis peringkat 2, bahkan mereka tidak berani meremehkannya ketika melihatnya. Namun hari ini orang yang mereka berdua kirim untuk mengundang Xiaoyan sebenarnya hanya ada di kelas Douzun. Tindakan tersebut akan terkesan seperti tindakan sengaja menampar wajah seseorang di depan mata siapapun. Ketidakpuasan di hati Xiaoyan tidak perlu dikatakan lagi. Pada saat ini kata panggilan dalam kata-kata Xiaoyan tampak cukup kuat ketika dia mengucapkannya. Itu jelas disengaja. Hal ini menyebabkan Guli dan Cilin merasa sangat malu di hati mereka. Butuh waktu lama sebelum Cilin di sampingnya akhirnya tertawa. Wajahnya menunjukkan senyuman canggung saat dia berkata kepada Xiaoyan. "Saudara Yan Xiao terlalu sopan. Dengan statusmu, kualifikasi apa yang kami miliki untuk menyuruhmu datang secara acak? Hanya saja ada banyak hal yang harus diselesaikan dalam asosiasi. Ketua dan kami berdua terikat oleh beberapa hal. Ada masalah sepele dan tidak dapat mengundang Anda secara pribadi. Oleh karena itu kami telah mengirim seseorang ke sana. Jika ada sesuatu yang tidak memuaskan, saya harap saudara Yan Xiao dapat memahaminya," ucap Cilin. Guli yang duduk dekat dengan Xiaoyan tersenyum canggung dan mengangguk pada Xiaoyan setelah kata-kata Cilin diucapkan.
Xiaoyan hanya tertawa dingin menghadapi ini. Dia berkata, "Karena kalian berdua tidak dapat pergi karena suatu urusan, jangan bilang padaku bahwa kalian tidak dapat menemukan dosen di asosiasi alkemis sebesar ini. Kalian mengundang seseorang, namun kalian begitu picik sehingga hanya menggunakan dosun. Setidaknya aku seorang bandi. Jangan bilang kalau kalian berdua meremehkanku. Kalau begitu, aku akan segera pergi," ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan sudah berdiri. Wajahnya dingin saat dia berjalan keluar pintu. Wajah Guli dan Cilin langsung memucat ketika melihat pemandangan ini. Tubuh mereka bersinar dan muncul di depan Xiaoyan. Wajah mereka penuh senyuman. "Apakah kamu berniat menggunakan kekuatanmu untuk memaksaku tetap di sini?" ucap Xiaoyan. "Saudara Yan Xiao, kamu salah paham. Orang tua ini juga tidak berdaya. Jika saudara Yan tidak keberatan, bisakah Anda duduk dan mendengarkan apa yang saya katakan?" ucap Guli. Xiaoyan tersenyum di dalam hatinya, tetapi wajahnya masih tetap bersikap dingin dan acuh tak acuh. Dia berbalik dan duduk di depan meja. Guli dan Cilin menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan kembali ke tempat duduk aslinya. Mereka menghela nafas pelan dan kembali ke tempat duduk semula. Mereka memandang Xiaoyan bersama-sama. Seolah-olah mereka takut Xiaoyan akan kabur lagi. Kedua mata mereka menatap tajam ke arah Xiaoyan dan tidak mau bergeser sedikit pun. Wajah Xiaoyan memerah ketika dia ditatap seperti ini oleh mereka berdua. Dia takut kedua orang tua ini bisa melihat sesuatu. Dia buru-buru terbatuk 2 kali sebelum membangunkan mereka berdua yang terdiam lama. Setelah pulih, Guli dan Cilin sekali lagi saling memandang. Sudut mulut mereka sedikit melengkung. Setelah itu Guli menghela nafas dan perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. "Saudara Yan Xiao, bukan karena aku Guli meremehkanmu. Dengan kemampuan saudara Yan Xiao, tidak peduli apakah ini kekuatan atau keterampilan alkimia, tidak ada yang berani meremehkanmu di perbatasan barat daya ini. Namun," ucap Guli. Guli berhenti sejenak ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melirik ke arah Cilin sebelum menggunakan matanya untuk menyapu sekeliling. Seolah-olah dia takut ada sesuatu yang menguping. Setelah beberapa lama, setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia terus berbicara. "Namun masalah yang ingin dibicarakan olehku mungkin menyebabkan hati Wei tidak puas. Bagaimanapun juga, dia adalah kepala alkemis dari asosiasi alkemis kita. Biasanya dia memiliki sedikit kendali atas masalah asosiasi. Jika kita secara terbuka mengundang saudara Yan Xiao ke sini, aku khawatir kita pasti akan bertemu dengannya. Oleh karena itu, kita hanya bisa tanpa daya memilih untuk melakukan ini. Saudara Yan Xiao juga harus tahu bahwa pertempuran besar alkemis sudah dekat. Ada cukup banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis kali ini. Bahkan para murid dari beberapa faksi besar telah tertarik untuk datang. Oleh karena itu nilai dari pertemuan besar alkemis ini dapat dikatakan sebagai yang terbesar selama bertahun-tahun. Tentu saja di antara mereka cukup banyak orang yang datang untuk memperebutkan tempat juara di pertemuan besar alkemis ini. Namun semua orang tahu bahwa tempat juara ini tidak mudah didapat," ucap Guli. Xiaoyan menatap Guli dengan senyuman di wajahnya dan membuka mulut untuk berbicara. "Jika tebakanku benar, Presiden Guli telah mengundangku hari ini untuk membantu asosiasi alkemismu mendapatkan tempat juara dalam pertemuan besar alkemis ini," ucap Xiaoyan. Saat Guli dan Cilin mendengar kata-kata Xiaoyan yang tiba-tiba, alis mereka juga bergerak-gerak. Dalam hati mereka sangat terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar menebak apa yang mereka pikirkan di dalam hati. Namun kata-kata ini bagaimanapun juga adalah kebenaran yang ada di hatinya. Oleh karena itu meskipun hatinya sangat terkejut, Guli masih menganggukkan kepalanya dengan berat. Melihat ini, Xiaoyan sekali lagi tersenyum dan berkata, "Jika keinginan Presiden Guli hari ini hanya seperti ini, maka aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku baru saja melangkah ke peringkat 2 alkemis. Hatiku juga sangat berapi-api sehubungan dengan pertemuan besar alkemis ini. Jika aku memiliki kemampuan, tentu saja aku tidak akan membiarkannya pergi," ucap Xiaoyan. Setelah suaranya terdengar, Xiaoyan sudah berdiri dan berjalan keluar pintu. Guli dan Cilin di belakangnya juga perlahan berdiri. Kali ini keduanya tidak menghalangi jalan Xiaoyan. Karena pihak lain sudah menjelaskannya terlebih dahulu, tentu saja dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Namun saat Xiaoyan hendak keluar dari ruangan, Guli sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak ke arah Xiaoyan. "Saudara Yan Xiao, kuharap kamu tidak memberitahu Wei Yi tentang masalah hari ini. Orang itu secara alami curiga dan pasti akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Pada saat itu kita dapat menghindari terjadinya pertempuran besar lagi," ucap Guli. Sudut mulut Xiaoyan membentuk senyuman saat mendengar ini.
Tubuhnya berhenti sebentar ketika dia tersenyum dan berkata, "Tenang, aku tidak akan mengatakannya. Jika aku tidak salah, Wei Yi saat ini seharusnya sudah terlalu banyak berpikir di dalam hatinya," ucap Xiaoyan. Setelah suaranya terdengar, sosok Xiaoyan pun menghilang dari pandangan Guli dan Cilin. Saat Guli dan Cilin mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi mereka langsung membeku. Mereka berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama dan tidak pulih dari keterkejutan mereka. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan baru saja meninggalkan asosiasi alkemis, tubuh Wei Yi yang duduk di depan kuali obat di ruang pemurnian gemetar hebat saat ini. Ada amarah yang mengamuk di dalam sepasang mata tua teduh itu. Adegan ini juga menyebabkan pria berjubah hitam yang berdiri dengan hormat di sampingnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Kepalanya yang awalnya diturunkan, semakin diturunkan pada saat ini. Dia bahkan tidak berani bernafas dengan keras. Lama kemudian, sebelum Wei Yi dengan paksa menarik diri dari hatinya yang dipenuhi amarah. "Guli yang tua itu, kenapa dia mencari Yan Xiao?" ucap Wei Yi. Pria itu terkejut. Dia sekali lagi berteriak dengan getir di dalam hatinya. Sebelumnya dia diintegrasi oleh Xiaoyan. Saat ini dia sedang ditekan oleh Wei Yi. Setelah gugup untuk waktu yang cukup lama, pria berjubah hitam ini akhirnya membuka mulutnya dan perlahan berkata dengan tubuh gemetar, "Tuan Wei Yi, junior ini juga tidak mengetahuinya," ucap pria itu. "Tidak tahu katamu." Suara yang dipenuhi aura kuat sudah keluar dari mulut Wei Yi, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Pria itu langsung berlutut di tanah dan wajahnya berubah pucat. Wei Yi tidak peduli dengan pria berjubah hitam yang berlutut di tanah. Dia menatap api yang mengamuk yang menyala di dalam kuali obat di depannya. Dia perlahan mengangkat tangannya, menyusul gelombang kekuatan tak kasat mata. Nyala api di dalam kuali obat juga berubah bentuk, berubah menjadi binatang ajaib yang terlihat sangat brutal. "Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, itu berarti kamu mengakuinya," ucap Wei Yi. Kemunculan binatang ajaib api mengamuk yang sangat besar ini, seluruh rumah pemurnian pil mulai berguncang dan hancur. Jika bukan karena material luar biasa yang digunakan untuk membangun rumah pemurnian pil ini, kemungkinan besar rumah ini akan berubah menjadi reruntuhan saat binatang ajaib muncul. Pria itu buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap Wei Yi dengan ekspresi memohon. Namun sebelum dia bisa membuka mulutnya, Wei Yi menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Kamu adalah ajudan terpercaya Guli. Karena dia mampu menyerahkan misi seperti itu kepadamu. Itu wajar karena dia sangat mempercayaimu. Sekarang kamu telah mengkhianatinya. Hanya masalah waktu sebelum dia mengetahuinya. Di saat itu kamu akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari kematian. Daripada berubah menjadi abu terbang, kenapa kamu tidak membantuku? Ketika seseorang bersedia membelinya di masa depan, itu bisa dianggap menunjukkan sedikit dari nilaimu," ucap Wei Yi. Ekspresi pria itu langsung berubah saat kata-kata Wei Yi terdengar. Dia secara alami memahami arti di balik kata-kata Wei Yi. Segera ekspresinya menjadi gila saat dia berteriak kepada Wei Yi. "Wei Yi, Anda telah melanggar aturan dunia alkemis. Semua makhluk hidup di dunia ini tidak dapat diubah menjadi pil yang bertentangan dengan surga. Jika kamu dengan paksa memurnikanku menjadi pil obat hari ini, kamu pasti akan dikepung dan diserang oleh asosiasi alkemis dan berbagai faksi besar," ucap pria itu. Wei Yi bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ini. Tawa dingin keluar dari mulutnya. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan sedingin es saat dia berkata, "Itu benar. Jika berita ini menyebar, aku tentu saja akan menerima sedikit kecaman. Aku pastinya tidak akan bisa terus tinggal di asosiasi alkemis ini. Namun jangan bilang padaku bahwa kamu belum menyadarinya. Bahwa hanya ada kita berdua di ruang pemurnian pil ini. Bahkan jika ada kerusuhan di sini, bukankah normal jika aku membuat seolah-olah kualiku meledak saat memurnikan pil?" ucap Wei Yi. Setelah suaranya terdengar, binatang ajaib api mengamuk yang sangat besar telah menelan pria berjubah hitam itu dalam satu tegukan. Bahkan tanpa menunggunya menunjukkan permohonan belas kasihan. Shen kembali ke tempat Xiaoyan. Setelah kembali ke kamar tamu, kepala Xiaoyan terjatuh ke tempat tidur. Pertemuan besar alkemis sudah dekat. Jika ia tidak mencapai kondisi puncaknya, mau tidak mau ia akan menderita kerugian ketika saatnya tiba. Saat Xiaoyan berpikir seperti ini dalam hatinya, pernapasan seluruh tubuhnya secara bertahap menjadi seimbang. Namun ketika Xiaoyan hendak tertidur lelap, matanya yang tertutup lembut tiba-tiba terbuka. Tubuhnya berputar dan dia duduk. Setelah itu dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di depannya langsung terkoyak, membentuk celah spasial yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kuali obat hijau emas setinggi melayang di ruang di depan Xiaoyan. Xiaoyan tidak memiliki keberanian untuk membiarkan barang ini jatuh ke tanah. Jika dia melakukannya, Xiaoyan yakin penginapan ini tidak akan memiliki peluang untuk ada. Kuali besar yang dikeluarkan Xiaoyan adalah kuali obat yang disebut kuali ilahi Luotian.
itu menempati peringkat kedua dalam peringkat kuali surgawi yang ia peroleh di kota Yanluo. Sejak Xiaoyan mendapatkan kuali ilahi Luotian, dia hampir melupakannya. Itu karena selama berada di kota liar kuno ini, berbagai hal telah terjadi terus-menerus. Akibatnya dia tidak dapat mengingat hal ini. Sekarang sudah waktunya baginya untuk memperhatikan kuali ilahi Luotian ini dengan baik. Ketika Xiaoyan baru saja mendapatkannya, dia hanya melihatnya sekilas. Sekarang setelah dia melihatnya dengan cermat, kuali ilahi ini benar-benar bisa disebut sebuah karya seni. Yang tergambar di badan kuali adalah dunia yang berputar-putar. Segala sesuatu di dunia ini tercermin di dalamnya. Seolah-olah seluruh dunia termasuk di dalamnya. Kuali ilahi Luotian ini sebenarnya mencakup seluruh dunia. Memang layak menduduki peringkat kedua di peringkat kuali surgawi. Namun di bawah pemeriksaan cermat Xiaoyan, dia menemukan garis retakan muncul di badan kuali. Xiaoyan sangat terkejut dengan kerusakan pada kuali ilahi tersebut. Kuali ilahi Luotian adalah eksistensi menakutkan yang berada di peringkat kedua dalam peringkat kuali surgawi. Reputasinya di benua itu secara alami diketahui oleh semua orang. Ini adalah kuali ilahi Luotian. Bocah nakal, kamu benar-benar menemukan beberapa hal bagus saat lelaki tua ini tertidur. Ucap Guyao, suaranya tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Setelah Xiaoyan memeriksanya dengan hati-hati, setidaknya hampir separuh badan kuali dipenuhi retakan yang hampir tembus. Xiaoyan juga melihat alasan semua ini dengan sekali pandang. Ada bekas luka pedang bening di atas kuali obat. Bekas luka pedang ini adalah kunci kerusakan kuali obat. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya. Ujung jarinya menyapu bekas luka pedang itu. Tepat ketika Xiaoyan melakukan kontak, tiba-tiba saja aura kuat yang ditinggalkan oleh orang sebelumnya langsung keluar dari bekas luka pedang. Itu menyerang tubuh Xiaoyan dan menyebabkan tubuhnya terguncang beberapa langkah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Xiaoyan. Sisa aura pedang sebenarnya berani dipamerkan di depan lelaki tua ini. Lupakan aura pedang belaka. Meskipun tubuh aslimu ada di sini, kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ucap Guyao, sosoknya perlahan muncul di samping Xiaoyan. Dengusan dingin keluar dari mulutnya saat dia melambaikan lengan jubahnya. Sebuah kekuatan tak kasat mata langsung menghantam bekas luka pedang itu. Suara teredam muncul. Sisa aura pedang itu langsung meledak. Itu telah dihilangkan oleh Guyao. Hanya setelah itu Guyao menoleh untuk melihat Xiaoyan dan menegurnya. Meski kekuatan orang setingkat itu tidaklah besar, dia tetap bukan seseorang yang bisa kamu sentuh dengan santai. Apa menurutmu bekas luka pedang itu telah kehilangan kekuatannya setelah hampir 1000 tahun? Jika aku tidak ada di sini hari ini, ketika aura pedang itu benar-benar meletus, kemungkinan besar kota kuno liar ini pun akan langsung hancur. Ucap Guyao. Xiaoyan langsung tercengang setelah kata-kata itu diucapkan. Menghancurkan seluruh kota kuno dengan satu serangan dalam sekejap. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak berani mengatakan mampu menghancurkan kota liar kuno dalam sekejap. Namun aura pedang sekecil itu ternyata mampu menciptakan serangan yang begitu menakutkan. Ini sungguh mengejutkan. Beruntung Guyao mengambil inisiatif untuk muncul. Kalau tidak, Xiaoyan bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Dalam hati Xiaoyan, dia menjadi semakin penasaran dengan ahli yang meninggalkan bekas luka pedang ini. Untuk dapat meninggalkan aura pedang yang begitu kuat, yang tidak menyebar setelah 1000 tahun, kekuatan ahli ini kemungkinan besar setidaknya berada pada level raja asal yang hebat. Tingkat itu sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak berani membayangkannya. Kemungkinan besar, pemilik kuali ilahi Luotian sebelumnya bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Xiaoyan tanpa sadar terbatuk beberapa kali setelah menghela nafas dalam hatinya. Dia buru-buru mengeluarkan pil pemulihan tingkat 9 dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Arus hangat dengan cepat menyebar dari perut Xiaoyan setelah pil obat memasuki tubuhnya. Luka di dalam tubuhnya berangsur-angsur pulih. Guyao sekali lagi mendengus pelan. Tangannya yang keriput terbentang di depan Xiaoyan. Ambillah. Hal ini sangat bermanfaat bagimu. Ucap Guyao. Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia melihat manik seperti batu giok tergeletak dengan tenang di telapak tangan Guyao. Ini... Ucap Xiaoyan. Dia baru saja hendak bertanya ketika Guyao segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ini adalah aura pedang dari sebelumnya. Setelah disempurnakan olehku, sebagian pemahaman orang itu tentang pedang tetap ada di dalamnya. Meskipun senjatamu bukan pedang besar, tetapi keduanya mirip. Kamu seharusnya bisa memperoleh banyak pemahaman darinya. Ucap Guyao. Sebuah perasaan nyaman muncul di hati Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata Guyao. Guyao biasanya tetap menjalankan tugasnya dan pada dasarnya mengabaikan Xiaoyan. Namun saat ini dia masih memikirkan kekuatan Xiaoyan. Bagaimana mungkin tindakan ini tidak menyentuh hati Xiaoyan? Xiaoyan adalah orang yang akan membalas budi 10 kali lipat. Dia tidak ragu ketika hormat membungkuk pada Guyao.
Junior ini berterima kasih pada tetua atas kebaikanmu, ucap Xiaoyan. Kilatan melintas di mata Guyao saat dia melihat tindakan Xiaoyan. Senyuman pujian melintas di sudut mulutnya, tapi itu hanya bertahan sesaat. Guyao kembali normal dan memasang wajah acuh tak acuh lagi. Dia mendengus pelan sebagai balasan pada Xiaoyan. Setelah itu dia melemparkan manik di tangannya ke Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru menangkapnya dan dengan cermat mengamati manik di tangannya. Guyao mengabaikan keberadaan Xiaoyan dan melihat kuali ilahi Luotian lagi. Lebih tepatnya dia sedang melihat bekas luka pedang di kuali ilahi itu. Karena aura pedang telah rusak, segilmu juga telah rusak. Apakah kamu tidak berencana untuk keluar dan memberitahu kami untuk mengenalmu? Atau apakah kamu ingin aku yang tua ini menyeretmu keluar secara pribadi? Ucap Guyao. Ekspresi Xiaoyan berubah setelah Guyao mengucapkan kata-kata ini. Guyao sebenarnya sedang berbicara pada bekas luka pedang di kuali ilahi Luotian. Kuali ilahi Luotian sepertinya merasakan sesuatu setelah kata-kata Guyao terdengar. Setelah ragu-ragu sejenak, sosok manusia transparan perlahan melayang keluar dari kuali ilahi dan muncul di depan mata Xiaoyan dan Guyao. Mata Xiaoyan menatap sosok manusia transparan di depannya. Hatinya langsung terasa syok. Kekuatan aturan di benua Yuanwu berbeda dengan benua Doqi. Hal ini menyebabkan jiwa seseorang tidak dapat bertahan lama tanpa tubuh fisik sebelum mencapai kelas Dodi. Hanya masalah waktu sebelum jiwa seseorang hancur. Pada saat ini, sosok manusia ilusi di depan Xiaoyan sebenarnya berdiri di depannya. Selain itu, dia telah keluar dari kuali ilahi Luotian. Bukankah ini berarti kekuatannya setidaknya setara dengan Dodi elit? Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut saat memikirkan hal ini. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat orang di depannya. Sosok manusia ilusi transparan itu sepenuhnya mengabaikan tatapan Xiaoyan. Sebaliknya matanya menatap tajam ke arah Guyao di depannya. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Bahkan Xiaoyan saat ini tidak menyadari kekuatan Guyao. Satu-satunya hal yang bisa dia tebak adalah kekuatan sebenarnya Guyao kemungkinan besar di atas ranah Dodi. Meskipun Guyao akan menjunjung tinggi tugasnya dan tidak melakukan intervensi atas nama Xiaoyan, Xiaoyan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa Guyao tidak akan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun jika itu adalah situasi hidup dan mati. Hei, kamu akhirnya mau keluar sendiri, ucap Guyao membuka mulutnya dan tersenyum saat dia melihat sosok manusia ilusi di depannya. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan perlahan tertawa. Ekspresi sosok manusia transparan itu menjadi serius saat melihat ini. Dia bisa merasakan tekanan tak terlihat di depan Guyao. Tekanan semacam itu tidak disengaja. Sebaliknya itu adalah aura yang dimiliki oleh seorang ahli absolut. Bagi dia sebagai tubuh roh, tekanan yang dia rasakan mirip dengan gunung yang menekannya. Guyao mengangkat alisnya saat dia merasakan ketidaknyamanan dari sosok manusia ilusi itu. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya dan aura tak kasat mata di sekelilingnya menghilang dengan tenang. Saat ini Guyao tampak seperti orang tua biasa. Seseorang tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi darinya. Sosok manusia itu pulih saat aura di sekelilingnya menghilang. Wajahnya dipenuhi keterkejutan ketika dia melihat ke arah Guyao. Guyao mampu mengendalikan auranya sendiri dan mengendalikan penciptaan dunia. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan dia pada puncaknya tidak dapat membandingkannya. Sosok manusia ilusi itu sekali lagi menghela nafas dalam hatinya. Itu benar, aku keluar sendiri. Aku sudah hidup begitu lama sehingga aku tidak takut mati, ucap sosok itu. Apakah kamu tidak akan memperkenalkan dirimu? Ucap Guyao. Aku adalah Zhou Tong, seseorang dari 1000 tahun yang lalu. Bolehkah aku tahu apakah generasi muda ini pernah mendengar tentangku? Ucap Zhou Tong, matanya menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan meringkuk mulutnya. Dia bukan seorang dari benua Yuanwu. Bagaimana dia bisa mengenal orang tua ini? Zhou Tong juga tersenyum sedih ketika dia melihat sikap yang terlihat di wajah Xiaoyan. Namun dia tidak mengatakan apapun. Bagaimana seseorang yang sudah meninggal bisa diketahui oleh generasi muda ini lebih dari 1000 tahun kemudian? Guyao tersenyum tanpa komitmen. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, "Jangan khawatir, hubungan antara kamu dan kuali ilahi Luotian masih belum terputus," ucap Guyao. Ekspresi Zhou Tong berubah saat kata-kata Guyao terdengar. Namun setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas dan membuka mulut untuk berbicara. "Cepat atau lambat akan terputus. Namun apakah akan terputus hari ini? Itu tergantung padamu," ucap Zhou Tong. Guyao mengerutkan kening saat mendengar ini. Mata tuanya menyipit saat dia menatap Zhou Tong. Ada rasa dingin yang muncul di matanya. Banyak pecahan es kecil perlahan muncul di sekitar Guyao. Kekuatan api pendingin tulang juga telah diaktifkan. Ekspresi Zhou Tong langsung berubah saat melihat pemandangan ini. Pecahan es halus itu menyebabkan dia merasakan perasaan bahaya. "Jika kamu menginginkan kuali ilahi Luotian milikku,
Kamu harus membantuku menyelesaikan masalah ini, ucap Zhou Tong. Kali ini tanah di sekitar Guyo tertutup es. Ini juga menunjukkan suasana hatinya saat ini. Namun Zhou Tong mengabaikannya. Sebaliknya ekspresinya kembali normal sambil terus berbicara. Bantu aku membunuh seseorang. Kalau tidak, kuali ilahi Luotian ini akan berubah menjadi tumpukan debu bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, ucap Zhou Tong. Apakah kamu mengancamku? Ucap Guyao. Es dingin yang menusuk jiwa itu berubah menjadi es tajam yang melayang di sekitar Zhou Tong. Hanya dengan pemikiran dari Guyao, Zhou Tong pasti akan mati di saat berikutnya. Ini bukan ancaman, tapi Anda bisa melihatnya sebagai ancaman, ucap Zhou Tong. Meskipun hatinya sangat gugup, Zhou Tong masih mempertahankan sikap pantang menyerah saat dia berbicara. Begitu dia berbicara, es itu hanya berjarak beberapa inci dari tubuhnya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa pada saat ini bahkan sisa jiwanya pun terasa seolah-olah akan dibekukan. Mata Guyao sedingin es saat dia melihat ke arah Zhou Tong yang penuh tekad. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan menoleh untuk melihat Xiaoyan. Apakah kamu ingin aku membunuhnya? Tanya Guyao. Ekspresi aneh terungkap di wajah Xiaoyan ketika dia melihat ini. Percakapan mereka berdua tidak jelas. Tidak peduli bagaimana dia mendengarkan. Dia hanya bisa memahaminya secara kasar. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah jika dia ingin mendapatkan kuali ilahi Luotian, Xiaoyan harus membantu Zhou Tong untuk membunuh seseorang. Para tetua, bisakah kamu memberitahuku dulu bagaimana aku bisa mengambil kuali ilahi Luotian ini? Ucap Xiaoyan. Dia memandang kedua orang tua yang bermusuhan ini dan tersenyum canggung. Bantu dia membunuh orang yang melukainya. Dia akan mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungannya dengan kuali ilahi Luotian. Kuali ilahi Luotian secara alami akan menjadi milikmu, ucap Guyao. Xiaoyan langsung mengerti setelah Guyao berbicara. Untuk mendapatkan kuali ilahi Luotian, dia harus membunuh seorang ahli yang setidaknya merupakan raja asal tingkat lanjut. Hanya saja pertanyaannya adalah, dari mana Xiaoyan memiliki kekuatan untuk membunuh orang seperti itu? Mustahil baginya untuk bertemu orang seperti itu, meskipun dia menginginkannya. Zhou Tong sekali lagi tersenyum, seolah dia merasakan kesusahan di hati Xiaoyan. Dia membuka mulutnya untuk berkata, aku tidak memintamu menemukannya. Aku hanya ingin kamu membalas dendam padaku saat kamu bertemu dengannya. Aku bisa menyerahkan kuali ilahi Luotian kepadamu sekarang. Namun persyaratannya adalah kamu harus bersumpah dengan hukuman kilat, ucap Zhou Tong. Dari apa yang aku lihat, itu tidak perlu, ucap Guyao. Tubuh Guyao langsung terbakar dengan api surgawi yang ganas setelah suara Zhou Tong terdengar. Api putih pekat menari-nari di sekitar tubuh Guyao seperti roh. Ekspresi Zhou Tong langsung berubah saat dia melihat nyala api putih pekat di tubuh Guyao. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami tahu apa nyala api itu. Api pendingin tulang. Anda adalah roh api, ucap terkejut Zhou Tong. Matanya membelalak saat dia melihat ke arah Guyao. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pantas saja, Xiaoyan yang hanyalah seorang bandi kecil ditemani oleh seorang ahli yang begitu kuat. Itu sebenarnya adalah roh dari api surgawi. Semua orang tahu bahwa semua api surgawi di dunia telah berubah menjadi roh. Mereka yang bisa membuat mereka mengikuti bukanlah mereka yang memiliki bakat yang menantang surga. Mereka semua adalah naga di antara manusia. Pada saat ini, Xiaoyan bisa mendapatkan bantuan dari api surgawi. Selain itu adalah api dingin tulang yang menduduki peringkat ke-11 di peringkat api surgawi. Dengan status seperti itu, sumpah hukuman kilat pada dasarnya tidak berarti apa-apa baginya. Dengan kata lain, sumpah hukuman kilat sebenarnya tidak diperlukan. Aku bisa menyetujui sumpah hukuman kilat. Mohon kuharap, kamu akan mengingat masalah yang telah dipercayakan olehku kepadamu. Harap diingat, orang itu bernama Fu Hao, ucap Zhou Tong. Tubuh ilusi Zhou Tong perlahan tersebar setelah suaranya terdengar. Tangan Guyao sekali lagi terulur ke depan ketika tubuhnya hampir menghilang sepenuhnya. Kekuatan hisap melonjak dari tangannya, dan jiwa Zhou Tong yang hancur ditarik paksa oleh Guyao. Sesaat kemudian, kumpulan cahaya putih krem seukuran kepalan tangan muncul di depan Xiaoyan. Ini adalah roh esensi yang telah dikumpulkan dan disempurnakan oleh sisa jiwa Zhou Tong. Ambillah, gugusan cahaya spiritual ini cukup murni. Selama kamu berhati-hati, itu harusnya bisa menyatu dengan sisa jiwa leluhurmu. Itu bisa dianggap sebagai makanan untuknya, ucap Guyao. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.